Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabatin kaul amal jaki, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengurus mushola, pujuk permas dan juga korda, linggo, dan juga yang saya muliakan Bapak Kasun. Insyaallah kemarin obodeti Bapak Mudin ya Pak. Insyaallah. Apa namanya? Dan juga semua yang hadir, muslimin, muslimat, penyanyi muslimat tanggi. Insyaallah, mudah-mudahan yang hadir semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala, khusus korda atau pengajian rutin yang di Linggo ini tak melo bulan Maulud Pak nggih. Kenapa? Karena tempo hari mak bulet sombane. Karena tempo hari rutinan sini itu bareng sama awal Maulud, dan itu kita hadir ke tempatnya Habib almarhum Habib Umar, kakak ipar gula Habib Umar Al-Muhdhar. Jadi memang dimajukan. Akhirnya neng kanjeng nika tak melo bulan Maulud. Kenapa? Karena maju. Kemudian saya juga waktu itu udah ada, kebetulan ajalan nembak jauh beradretan, jadi tak kepagi 2 kali pertemuan di sini, kemudian juga di mana itu yang saya hadir itu Coban Sari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan Maulud telah lewat, bukan berarti kita membaca Maulud tidak boleh. Bulan Maulud meskipun sudah lewat bukan berarti amaliyah seperti yang kita lakukan di bulan Maulud itu berhenti, punten. Maulud nika baca bila bagus Pak. Sampean baca Maulud ini tidak harus di bulannya. Di bulan Rejab silahkan. Di bulan Sya'ban silahkan. Bahkan Ramadan silahkan. Ramadan tak apa-apa Maulud beradretan ki ya cok yang siang neser serabuan dah iya beradretan. Mon Mauludan yang siang nyaman tak berdewan itu ya nih Pak. Silahkan sampean baca Maulid kapanpun silahkan, bahkan kalau bisa memang harus rutin, minimal seminggu sekali, biar Rabu ke menelangker dan lain sebagainya. Tapi beradretan yang lebih kita harus harus berubah setelah sebulan Maulud nika beradretan tore kecintaan aku lebih Kanjeng Nabi nika banyak. Kemarin Maulud kita sering datang majelis, mungkin sahibul majelis atau kiai atau habib yang hadir menjelaskan tentang syama'ilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paring oneng sampeyan akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Itu apa tujuannya? Supaya kecintaan kita ada ke Gusti Kanjeng Nabi nika tambah banyak. Benekun hadir Maulud, selesai pulang makan boleh. Mauludan ngakan boleh. Pun hari Maulud ya lempo akhir Pak. Cek kunacire saya tak boleh lempo bakun ada. Tekure saya biasa hadro lempo Maulana lembo boros lempo dia Pak. Cek sebulan Mauludan. Tapi bukan itu hasilnya Maulud itu, bukan itu Pak. Saya paling penting kecintaan ke Gusti Kanjeng Nabi bertambah. Semakin paham dengan akhlak Gusti Kanjeng Nabi, semakin paham dengan sifat-sifatnya Gusti Kanjeng Nabi, semakin semangat di dalam meniru kehidupannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang montero seneng. Sapa bae laki bine. Nggih.
Kanjeng Nabi sudah ngasih contoh semua. Kalau yang perempuan melalui istri-istri beliau. Orang montro seneng nek Pak situ nero Kanjeng Nabi. Nek kedok pun. Sampean dadi apa aboi mon nero Kanjeng Nabi sukses. Dadi apa aboi? Seneng. Nggih. Dadi pemimpin nero Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pemimpin Pak bene Pak Camat Kanjeng Nabi. Nggih, pemimpin umat kebiriyah. Mulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai akhir dari umat Kanjeng Nabi itu Kanjeng Nabi pemimpin, bahkan beliau pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau pemimpinnya para nabi. Beliau ngasih tahu contoh-contohnya jadi pemimpin itu demikian. Marilah mohon beda orang linggo jadi pemimpin pas nero Kanjeng Nabi selamat sukses ya benar selamatnya mana benar. Kemudian kalau Anda menjadi guru, Anda menjadi ustadz, Anda menjadi pendidik, Kanjeng Nabi innama bu'itsu mu'alliman. Dawuh Kanjeng Nabi, saya ini diutus sebagai pendidik. Kanjeng Nabi ngajar, Pak, punare. Mangkana sedaya ustadz roh pebunga sampean meskipun tak celok ustadz ning Jombon, nggih. Kadang saya celok ustadz kan harus ngajar ya. Ngajar Fathul Muin, mengajar alif ba kadang tak reken Pak. Biarkan mungkin Anda di masyarakat biasa tapi Anda itu di sisinya Allah Subhanahu wa taala nero Kanjeng Nabi, bahkan arwah Pak sing ngajar depan cek remeaki. Nggih. Yang ngajar sampean alif ba tak sampean iso ngaji nahwu, bisa ngaji fikih dan lain sebagainya, ini barokahnya ustadz yang ngajari sampean alif-alifan. Apa boleh mak ketepaan saya ngajar alif pereng tuan tibi arwah double hakan dua. Cuma ngelama kereng tuan salah reng tuan ki guru dah. Anda ya. Anak gula telok pampak Pak. Ki telok ki saya nomor Pak kita ngaji. Saya nomor Pak kan ki bayi ya tak bayi ki ya umur 2 tahun lebih. Kalau yang 3 itu ngaji tak keluar nih coba pun. Bede Roma. Ngaji ke IPA gula sampai hatam sampai izaki karo 3 juz apal yang ngaji ke IPA tak ngaji goreng. Berarti IPA ro benekun ibu guru dah ada teritan mau ngelama ke IPA anak gula ro ngelama 2 kali Pak. Nah, sampean juga demikian. Kadang kita ini setelah mondok setelah mondok abid ke ustadz saya ngajar lepa-lepan kadang lah Pak. Untuk Pak selopot salep ustad gula sampai makin ustad gula seraan enggak gitu Pak. Beda nyaman Ustad Darman salaman gula bener Habib ngajar saya lepa-lepan dulu salaman sampai ujuk tajuk kuatan gula gitu wajib gula pakun aja ya gula mentar ke penduk status gula sing ngajar ya lebih tanah Pak, meskipun kadang usianya hampir sama dengan saya, hampir sama karena guru ngaji roh usia tak terpaut usia karena itu ilmu nabara cerita. Nah itu kemudian apa gelak Mak bahasa apa tadi bahasa apa kok ntar ke guru. Kanjeng Nabi juga diutus sebagai muallim. Pendidik kepengin sukses ter Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi degeng Pak. Sampean degeng terus sukses ter Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mon degeng jujur Pak. Nggih. Kanjeng Nabi mon degeng ro jujur. Tanyain berapa kolakna? Berapa ini wahai contoh-contoh deh. Berapa ini wahai Nabi Allah Muhammad ini 25.000 contoh ya ada yang kita berapa ya 5.000 sobu contohnya berapa ini 25.000 masa 25.000 mare 15 Kanjeng Nabi ngebala ini anak ngulaknya 20.000 aro jujur Pak tengak reng linggo pacet kolaknya Kanjeng Nabi 20.000 jual sakeme ebu mulai 15.000 kula tandi ontong dan kula ngolah ke 15.000 ngolah ke 20.000 menempian kan kadang berapa deh 40.000 cek larang 10.000 10.000 jangan
Wallahi billahi, bo adalah mulai baca wallahi billahi tallahi. Nggih, padahal carpak, Pak. Nggih. Apanya mana? Kolak na repet 20.000 padahal 7.000 melen itu. Lah ini salah apanya mana? Mungkin dengan sumpah yang demikian mungkin dia mengira akan banyak dapat bati, tapi ada pun Kanjeng Nabi yang dalam hadis pada tretan kula pernah ada pun yang kanjeng orang mau sumpah palsu nikah manfaatun lisil'ah mamhaqatun lil kasb. Mungkin akan membuat dagangan Anda laris tapi membuat hilang keberkahannya. Hilang, Pak. Lama-lama bangkrut. Okay. Coba biasa carpak saya jualan deh. Siapa saya jualan deh? Cuma mencukup wallahi billahi tak usah lah salah carpak nganggo kosam sampean nggih. Lah itu. Kemudian para hadirin termasuk dari akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu pada tretan memiliki sifat yang sakho, memiliki sifat loman. Ambian mon ngaku cinta dak Gusti Kanjeng Nabi, peloman, Pak. Peloman, jangan bakhil-bakhil. Kalau Anda punya harta lebih, sebelahnya ada anak yatim yang membutuhkan parengin. Sebelahnya ada madrasah yang membutuhkan renovasi. Apa nyaman butuh semen, parengin pada cerita. Kanjeng Nabi loman sak, Pak. Kanjeng Nabi toman oleh warisan oleh Ghani Marwah saya gula teman cerita dapat uang 3 karung 3 karung, Pak, emas bener recekan bener 2.000 monaruah masalah 2 kerdus ya esen 2.000-an nyampiro berada ya dikit sanlai bitang 300 iyalah. Padahal mana jumlah ada berapa sedetang. Ada mon 1.000-an bela berapa lah. Mon online gundu ratus berarti kan nyombeng 500-an yang ngering. Kebenangan anak yatim. Kanjeng Nabi itu tuman pernah beliau itu perang. Oh ini maro oleh 3 karung, Pak. Apa perang apa beri lupa ya gula. Pokok beliau itu pernah suatu saat membawa harta sebanyak 3 karung. Pesen apa saya dinar? 1 keping itu 4 juta rupiah mon semakin. Aro 3 karung. Berapa? Pak Bu Nasir? Saya hitung mak senekem ya. Kanjeng Nabi para hadirin coba sampean oleh 3 karung emas. Ya mungkin seloman-lomannya sampean saya keluar sekarung Gun. Nggih. Saya 2 karung ada, Pak, gemet. Nggih. Apa boleh tepak bine saya rebekan babek mereng daya roh. Boh, demaro kiba demaro. Sekarung coba dina kebila, bore kebe sedako kan kok kan benyak genjerna caan. Nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi itu dibawa ke masjid itu harta 3 karung emas itu uang dinar. Iya mau magi, Pak, ke sahabat sendi tanggungan, sendi datang ke masjid kebi akan kita bagikan ghanimah. Silakan yang punya kebutuhan ngalak seperlona. Sahabat ngalak, beda sing ngalak 2. Bener yang linggo sahabat rek. Reng linggo beda ya. Kan Pak Bu Nasir ada yang kok sekarang lah, Pak. Ucap bunyan nggih bobo, kula butuh sekarang Kanjeng Nabi nggih. Sahabat tuh ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 1. Beda saya ngalakun apa? 5 ya, sesuai dengan kebutuhannya. Sampai habis, sampai tade saya sekarang lober. Sekarang boleh lober sampai tade. Kanjeng Nabi tak melo sekali, Pak. Nggih. Lah itu apa namanya sakho. Biar mau ngaku umat Kanjeng Nabi pesakho. Orang mau sakho nih dermawan, dia itu dekat dengan manusia. Ya, orang asyakhi qaribun minan nas. Orang yang dermawan itu dekat sama manusia. Neng kama bayi apolong bi orang kepang pada tretan. Mon orang loman, mon orang bakhil, apolong bi dia dadi penyakit, nggih. Apolong bi dadi penyakit pada tretan. Nggih.
Kemudian kalau Anda bertamu ke rumahnya orang yang bakhil, makanannya itu udah penyakit, Pak. Benjongguan. Mau nempian saya sohibul bed nih kaloman, ora dadi dawa. Jadi obat. Nih. Orang yang loman itu gharibun minan nas. Gharibun minallah. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gharibun minal jannah. Dekat dengan surga. Sebaliknya orang yang bakhil, al-bakhil ba'idun minan nas. Jauh dari manusia. Meskipun zahirnya dekat, rasane tok. Apa ale monsoro cerita. Monsoro cerita luar biasa. Nebak des laut dek timur kota amal lebet kletuk jan maunya nah. Abu Hurairah seombang mah. Dan dia itu apa? Ba'idun minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah, yang dekat ke mana? Gharibun minan nar. Semak ke neraka. Kemudian beda boleh selebih tingkat nare, beda selebih atasan boleh, Pak. Bene sahko. Napa? Ithar. Saya baca kebetulan nika gelek tak keluar dari anu pada cerita, tak keluar dari tas, are gelek kula ngejar kitab nikah ning bodho. Beda saya nyaman ithar. Ithar itu kalau di dalam masalah duniawi matlub, dianjurkan. Mendahulukan orang lain di dalam masalah duniawi itu bagus. Mon ibadah tak boleh. Paham sampean? Datang Jumatan, sampean sudah di soft pertama, kemudian ada orang lain di belakangnya Anda. Sampean mundur, tarik empen ya dek. Bebene loman dek, goblok. Budur ya berarti. Apa makruh pada cerita. Empian ampun, empian ya ada mundur. Jangan mundur, meskipun yang di belakang lebih tua dari Anda. Sampai Anda tengah awal, ya di depan sudah. Masalah ibadah dan lain sebagainya, masalah banyak contoh selain. Pokoknya masalah ibadah, ithar nikah tidak dianjurkan. Yang dianjurkan dalam masalah duniawi. Ilam anna arfa'ad darajatis sakha al-ithar. Paling tingginya derajat loman itu adalah ithar. Apa ithar nikah? Wa huwa ayyajuda bil mali ma'al hajati ilaih. Dia itu loman di dalam hartanya padahal dia butuh sama harta tersebut. Contoh lambok beda sahabat, Pak. Sahabat ini habis peperangan. Kemudian sahabat ini kehausan. Orang mare perang, Pak, mbiyen kadang tak perang, tak ada juta-juta. Abi aku waduh butol sampean. Boleh perang. Perang deh, Pak. Loka kebi pada tretan ya. Makanya kesian ya, kayak saudara-saudara kita di Palestina karo masih benih pahapan sampean itu saudara kita sesama muslimnya, makanya tuaki pada tretan apanya mana alarm ke apanya mana diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan banyak nakana dak berdosa berapa ratus, Pak, ribuan yang mati, Pak, neng Palestina pada tretan banyak. Sampean bayang akimun ngene, kalau bayang kimon ruwaanan sampean tibi seneka. Itu orang muslim, orang mukmin, derem mementang anak sing aro kan seneka pada budo kenek bom. Kita masuk TK lah kenek bom. Ki anak ki. Kita neng bapak, main bak tembakan ki inje. Ki bayi tembak dina pulong dina besar ki nyane HP ro pulong dina. Ada yang salah satunya meninggal itu dicium keluar rihul misik, keluar bau harum ya, bau seperti inilah, bau semerbak semacam ini, bau om-om nikah pada cerita. Nah, nikah. Apanya mana? Apa gelala? Lah kemudian itu setelah perang mereka itu kehausan. Haus salah neng Madinah panas, Pak, neng Mekah panas pada cerita. Ambian oneng neng Madinah panas, Pak. Kula toman kehilangan sandal, Pak, waktu umroh beri. Subhanallah, kretek. Mare kretek, alhamdulillah tang sandal tak hilang. Langsung hilang. Mangan tau sak kretek nean ya man beri disero. Engko gula mulai sandal jepit can karep kan ada sepadu mun bisa.
Sandal jepit tak kira hilang. Tak hilang Pak, bener hilang. Jangan sampean nganggep hilang. Mau neng Masjid Linggo bisa hilang gitu. Mau neng Masjid Nabawi tak hilang dan mungkin Anda lupa naruhnya atau dianggap itu sandalnya orang, mirip sama sandalnya orang. Sobung maling neng kaca Pak. Saya pernah Jumatan waktu ke Rodoh bukan hilang. Apa namanya, sandal saya dibawa temen. Motor ning tasah keluar dari Rodoh tak bareng. Nyeker udah. Nyeker. Kemudian yang kedua hilang, benar hilang ya kesengsal loh. Keluar dari Jumatan karena hotel waktu itu alhamdulillah dekat sini Masjid Nabawi sebelah tempat kula nginep, Hotel Andalus. Napa nyaman polan semak. Kiano gula nyeker pun apa panas luar biasa. Engake guring sokor ya, Pak. Panas buru gula. Paling saku nabang napa bereng orang panas sare sokor bare cerita. Nah, semacam itu dulu ya apa sahabat yang perang sama Kanjeng Nabi. Abek kun sekejap jalan dari dina keadaan loh. Hotel dari dina lah buru ngaruah. Kanjeng Nabi lambuk perang di rumah. Perang Badar, tepan Apasah Kanjeng Nabi Pak. Ya untuk agama yang sampai ke sini sekarang ini, untuk perjuangan Islam nih Pak. Kanjeng Nabi sampai naik ke gunung-gunung tinggi pada cerita. Nah ini harus dipikirkan. Apanya mana? Setelah perang, sahabat tuh kehausan. Bodoh saya lokadinaan, bodoh saya sebek kanjen Pak. Wolong sebarang bon nyaman perang. Ada yang sekarat itu Pak. Sangat haus dan sekarat. Kemudian ada orang bawa satu air, satu gerabah, kayak tempatnya air minum yang terbuat dari kulit itu, kulitnya hewan. Datang ke sahabat saya pertama, minum. Ini air. Sebelah roh, lebih butuh dari kau. sebelah. Pindah ke situ mah. Roh, sebelah. Roh, saya dejaan. Lebih butuh, lebih haus, engan. Terus ke dojo sampai 10 orang kebi tak boron Pak. Beli ke saya ada rupiah. Coba sampean nggih, sampean pas tepan belkak, tepan haus sampean. Gen sampean lo beraing lo. Klek alhamdulillah. Ada tanya ke kanjeng pada cerita. Nek bunten yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Beliau ini lebih mengutamakan orang lain. Akhirnya sampai balik ke depan yang depan meninggal sudah Pak. Sahabat saya paling ada sobung umur kebil lah pada cerita. Makanya dawuh Allah Subhanahu wa taala wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka itu para sahabat yu'thirun lebih mengutamakan orang lain ala anfusihim daripada diri mereka. Walau kana bihim khassasah, meskipun diri mereka sendiri itu mereka itu butuh. Nah, ini kah? Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam ayyuma rajulin ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara ala nafsihi ghufira lahu. Ayyuma rajulin, siapapun orangnya, ishtaha syahwatan, dia menginginkan sesuatu. Anggap mbiyen tero nasi pecel nggih. Malah gampang contohnya, Bu Ibu merung nasi pecel. Tuku apa Bu? Sego pecel. Mare anu kepi penyamana apa nyaman racik nggih pemasok kepi tambah apa itu semuanya itu hijau-hijau itu kemudian kasih kacang mau dimakan rengmes Bu lapar Bu. Lah ini kalau orang yang niru ini ithar dia laparan dia bengkok dia. Are paling Monompian kan kadang bunten suudon langsung aduh are paling ya. Oh, jo kadang rengmes itu ya lebih joki kadang kan Pak nggih. Terus ada mele TV jeneka. Lah mon neka bara tretan ithar oke kene ka empian dak erbon. Empian pesen ngepas Pak kecuali empian banyak uangnya bisa beli lagi. Bekto karo ngepas nggih. Saya melihat boleh gun sosok korek kajur. Bi kerupuk nggih. Boleh pecel tak cukup je lah. Nggih. Sampean kemudian mendahulukan itu orang yang ini, maka dawuh Gusti Kanjeng Nabi wa athara ala nafsihi ghufira lahu, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang mendahulukan orang lain di dalam masalah duniawi. Pernah wahukia diceritakan annahu nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifun. Pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nazala bermakna jaa. Nazala nika benar bermakna turun, benar ya, jaa bermakna datang atau mampir. Datang tamoy dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini benar yang sogi, Pak, bukan orang kaya. Beliau tuh kalau ada yang disuguhkan ya disuguhkan. Kalau waktu udah ada tandi apa sekali Kanjeng Nabi. Bener yang sogi, mangan tak usah sambet, ring linggo ngerti? Ring linggo sambet tok. Duh, rember ya. Nulis status tahu sabu. Jangan sampean sambat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham, Bu? Bu ibu deh biasa napa bolana. Yo apa iki? Anu kabeh larang iki. Tuku anu larang, tuku iku larang. Mereng linggo kan ngaruh bahasan baratretan. Madura keng be mencoba kan iya. Dermalah. Astagfirullahaladzim. Jek sambetan. Jangan sambat, Bu. Sampean jangan sambat ya, jangan suka sambat. Sambat di Facebook, status, WA dan lain sebagainya. Jangan tunjukkan bahwasanya Anda itu baik-baik saja. Mau sambat kol telok malam. Sambat ke pangeran, sambatlah kebi. Meskipun sandal lempian elang situng kebele ke pangeran. Mon koreng aja. Nggih. Sandal sampean sesitung pegek selaja kebele ke pangeran. Tak apa-apa aja. Tapi kalau sama orang jangan sambat. Kayak gigi nulis status. Gomboro gigi punya. Kula toman din sabar paling ring dinar. Mak gomboro gigi jan kula. Baca beben nyok deh ya tulis dah. Cek kok bersih mutu jan kula. Benjang guan deh, Pak. Ya. Are. Nggih jan. Berarti tahu ki ya. Ya kan ajat berarti. Nggih. Nyok sakit. Masa mari nyok pasti hilang mari nulis status roh. Nggih. Malah elek gelek ya orang. Jangan. Ambean sakit gigi bener nulis status, ya nyari obat apa? Kata flam nggih. Apa boleh? Ya kata flam, diklofenak nggih. Mau tanya obat tanyakan kok Bu, tahu kebi enggak obat-obat roh. Apa namanya? Jangan sambat sama orang lain. Kanjeng Nabi itu paling miskinnya orang. Tidak pernah sambat Kanjeng Nabi. Keluar dari rumahnya senyum, Pak. Tidak pernah Kanjeng Nabi dengerot tak pernah, Pak. Pas nang doyo tak pernah aja Kanjeng Nabi roja. Nggih. Ada Ibu Nasir, ki buru terang akila doyo ki buru. Kanjeng Nabi tak pernah ngaruh. Waduh, mereka doyo tak pernah. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah kedatangan tamu, tidak punya apa-apa, Pak. Ada sekali lah, aing botet ada. Akhirnya tanya sama Sayyidatina Aisyah, ada apa-apa? Ya Aisyah, ada apa? Makulat wala masyrubat, ada. Kanjeng Nabi tadi sobung sekali. Menempian setandi-tandin sampian kan diberes sampian, Pak. Nggih. Aing kan beda kopi teh kan beda sampian. Sampian beres kadung untuk 3 tahun yang akan datang lah nyepen sampean. Nah ini keberatan. Fadakhala alaihi rajulun minal ansar wa hamalahu ila ahli. Akhirnya datang salah satu sahabat dari sahabat Ansor, dibawa sama sahabat Ansor. Biar Kanjeng Nabi, biar tamunya Anda ini tak jamu di rumah. Biar saya yang menjamin tamunya Anda. Kula deki siapa yang deureun kula digelpon. Dan beliau ini sahabat Ansor bener yang sogi iki ya. Iki bekecombon baradretan akhirah nyorobi ini nah. Wa amara imra'atahu bi itfa'is siraj. Keluarkan makanan, sebelum dikeluarkan suruh matikan lampunya, Pak. Makle anu ki. Moy. Male tak banyak se oneng, pate ibu itu marah tak nyaman takut tepan deur ki punya orang. Gula deur ni ka cukup ke bawa duaan. Booking. Pate itu marah, Pak. Pak keluar. Kenapa? Karena makanannya cukup untuk 1 orang. Nggih.
makanannya cukup untuk satu orang. Jadi kebe tamu itu. Tamu ya kan orang yang segenar ya, unjuk tak nyaman. Kan sini kemon boleh cukup untuk satu orang. Nggih. Akhirnya paten marah keluar dalam. Sohibul benek enggak saya ngakan nongguan, Pak. Tore. Cap kecapan. Sunek keberat itu. Padahal tak ngakan apa-apa. Tamu itu saya ngakan. Ayo deur begena. Makan pun tamu nyaman. Pedes ngarangi. Saya bulbet tak ngakan apa-apa kayak pedes mau pedes, Pak. Iya nyaman. Akhirnya sampai selesai. Wa ja'ala yamuddu yadahu fi ta'am ka'annahu ya'kulu wa la ya'kul hatta akala ad-dhaif at-ta'am. Seakan-akan dia itu seperti makan padahal la ya'kul. Tak makan. Sohibul bait ya kan. Sing akan tamu itu. Falamma asbaha qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam laqad ajiballahu min sani'ikum ila dhaifikum. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah heran sama perbuatannya kamu kepada tamunya kamu itu. Saking ngormata ke tamu, saking yu'thiruna ala anfusihim. Dia itu lebih mendahulukan tamunya padahal dia butuh lapar, Pak. Nah, sekro mestinya ekakan di aben bibi ini nah. Tapi didahulukan tamunya. Pernah juga di zaman baru-baru ini, ya zamannya Romo Yai Khalil Benggalan nggih. Romo Yai Khalil Benggalan mun tak klero, Pak. Bede kancana Kiai Seraan Telokan. Karo pernah bekto sera oleh kiriman salah situngane ka. Kiriman cukup kebe aben tibi aslina. Nggih. Ya lebih seguni. Ndi kan telo, andi kan dua ning kamar. Rember ya. Oh tak apa-apa. Ta'amul wahid kafi thalat. Ta'amul itsnain kafi thalat. Makanan untuk dua orang ini cukup untuk tiga. Ayo tore, deur bareng pun. Pate itu marah. Ampun pate itu marah. Malah ada ring kamar lain ada tak masuk dena. Iya pate lah. Paten mon Pak. Lang akan keblong. Nyaman sedok anu. Odin tak luang. Paham sampean? Setelah dihidupi makanan itu udah kalong. Kenapa? Karena mereka masing-masing di antara mereka itu yu'thiruna ala anfusihim. Karena masing-masing mereka beranggapan biar saudara saya yang makan, saya sudah kenyang. Situng biar saudara saya yang makan, saya sudah kenyang. Saya terlok engki. Coba ring linggo re. Pate itu marah elang bireng-bireng apa? Odin bodi mau bereng sama elang. Tahun lagi bayar keluar. Elang lah Pak. Nah ini keberatan. Apa namanya? Itu salah satu akhlaknya ya, akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah apa namanya? Fanazalat hadil ayah yang tadi itu setelah lebih mendahulukan tamunya turun ayat itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lebih mengutamakan orang lain wa yu'thiruna dan lebih mengutamakan orang lain ala anfusihim atas diri mereka walau kana bihim khasasah. Meskipun pada diri mereka itu ada kebutuhan, ada hajat di situ. Tapi lebih mengutamakan orang lain. Nah, ini salah satu akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Malar muga bisa nero nggih. Keluar dari bulan bulan Syahrul Rabi, keluar dari bulan Maulid, malar muga kula bisa sampeyan tambah cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi. Tero akhlakah. Coba ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu, coba yang punya anak kecil itu. Mulai sekarang biasakan, Bu. Kalau lihat anaknya makan berdiri, suruh tojuk, Bu. Empian oleh kuncurun raja, Bu. Duduk nak. Tahu saya ngocak kola Rasulullah, kelero deki. Tahu sah. Arab pemak tojuk, Bu. Kola Rasulullah, tahu salah. Pokok tojuk le. Apa Bu kok kon lugu? Oh, anu api nek lugu. Nek tepai nek ngadeg ndak api, ndak ilok, tak bagus. Tak bagus. Dah ya baiklah, Bu. Masalah hadis apa deki malah beda madrasah, beda deki hadis. Apa jangan ustadnya madrasah lah. Jadi impian kenalianan mancing, jangan berdiri, duduk. Nah, ini merupakan salah satu bukti kecintaan Anda kepada Kanjeng Nabi. Membiasakan anak mengerjakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Anan ngenom klok. Belain aja cak ngenom arwah 3 kali tanafus, 3 kali nafas. Bu, pon klok. Arwah Bu secara
sunnah ndak ngikut Kanjeng Nabi itu bahaya sama ginjalnya. Nggih, bahaya. Mun tak nira Kanjeng Nabi bahaya kok. Nggih. Majeng ngeno majeng. Tak bagus, Bu. Memang mestinya duduk. Nggih. Duduk kencing, duduk, Pak. Kelak kere. Nggih. Tojuk, Pak, mun keme, Pak. Oh, jeng majeng seman kan bungkanan. Untung tak keke kan bungkanan. Kalau bisa jangan di sebelah-sebelahnya pohon. Apa boleh pohon cengak lho, Pak, termasuk cengak penting nih, Kak. Termasuk malah ini salah. Termasuk yang bisa memancing laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampean kencing di fidillin yastadillu bihi. Di sebuah naungan, termasuk kan bungkanan. Cengak. Mau neng laki kadongan, neng tol kadongan keme, Pak. Gelek gula. Salep orang neng tol surit, mare nyalep langsung leting. Bah, ada yang hiburu nyalep orang rojan gula. Puter sarah pas ambu langsung. Bener neng rest area neng bekil langsung. Buka lah bang, keluar orang ngeceng Bapak. Pembatas jalan lo seram. Abe. Tak tahu dosan gula. Nah ini kabar cerita. Kalau di tempat yang biasanya digunakan untuk orang bernaung sampean kemen yang gak sah, empian ngonceng laknat Allah Subhanahu wa taala. Beda hadis, Pak. Termasuk yang tak boleh itu kencing di tempat yastadillu bihi. Apa selain kan bungkanan? Halte bis. Aro biasa mun kulakku. Empian apa nyaman nanti bis udah kasah. Halte neng halte sampean. Tempat nunggu mobil, tempat nunggu bis dan lain sebagainya. Karena malam-malam tidak ada orang, empian sudah kebelet. Ada muang yang disewa. Bener gun keme gi, masih situ ngeruah ada. Paham sampean? Pas muang disa atau sampean ndak buang di situ, ngiber dari roh mana? Paham sampean? Mulai gelak sampai ke butol, nampak galte, ada buang dia pada cerita. Pada tahun dia pada cerita. Itu yang tidak boleh. Kemudian fi nakimain, tak boleh. Kemeneng aing saya tak guli. Air yang tidak mengalir. Apa? Kubangan. Nggih, kubangan namanya. Hah? Apa? Lumbang. Belumbang. Kubangan aing, Pak. Ya belumbang jangan macam itu. Tak boleh, Pak. Itu bisa mengundang laknatnya Allah. Tak boleh. Sampean kemeneng kubangan. Kemudian fil hujur, tak boleh di lubang. Ngerti? Lubang kan banyak lubang neng tanah, Pak, lubang. Kadang pian sengaja. Sini re banyak anu re, banyak yuyu, banyak apa. Sini mare laseng, mare keluar kepi. Kemek. Tak boleh ruah. Arwah ngonceng laknat Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya annaha maskanul jin, tempatnya jin. Aja kemen yang disebar cerita. Nggih. Apa gelak mak nampak gemer ya? Apa tadi? Lah itu. Ikuti, Bu, kasih tahu anaknya, jangan makan berdiri. Jangan minum berdiri, seneka. Mon anan sampian Bu, pakai tangan kiri langsung setek. Jog aja. Pelan, Be. Jangan makan pakai tangan yang kiri. Pakai yang tangan yang ini, yang bagus, seneka. Ini yang bagus. Jangan cak kanan. Kanjeng Nabi yang huya kanan. Pola Rasulullah tahu sah. Tanang saya bagus dia. Mon kejeding cewek apa reseriah. Istinja pakai yang kiri. Kalau yang bagus-bagus ini, makan pakai ini, minum pakai ini. Mau melakukan sesuatu yang baik, dului pakai yang ini. Ngangkui lebih, kanan enggak ada. Belain, Bu. Kalau empian boleh nikah, selama anaknya Anda mengerjakan, empian oleh ganjaran sunnah. Bu ibu ada banyak ganjaran sebetulnya. Mondok. Anaknya itu disuruh demikian. Mulai masih kecil sudah tahu kalau itu tidak boleh. Berapa ganjarannya sampean? Jangan dikasihkan guru madrasah kebi ganjaran loh. Bu ibu biasa aki. Urusan hadis, apa jangan guru madrasah kan dah iya. Tahu saya kedibiin mas sekolah Rasulullah ada salbunlah pada cerita. Kalau bisa demikian. Kemudian apa namanya? Selain itu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat empian saya sopek perbanyak sholawat, Pak. Empian saya rezekinya copek perbanyak sholawat. Empian saya ruwet odin perbanyak sholawat lah. Kak teka aki sholawat lah. Ada cerita orang
Kenapa? Over. Kenapa ini? Terlalu banyak solawat. Arab pak, kopi ngemekar. Wadah jeretan, pak. Mohon solawat ada, pak. Mohon zikir selain beradretan, mohon pian tak oleh ijazah pas mecan ben Surabaya. Kadang pas gara-gara niat saya tak tepak, salbut kadang, pak. Kadang, pas stres, beda beberapa zikir karena sampai anda ngikuti cara yang benar, kemudian niatnya tidak bagus. Kadang orangnya pas belehar, ya coba nggak antuk, pak. Beda. Tapi mohon salawat para tretan, empian masih mencedek remah, aman, pak. Sobung cerita orang maca sholawat stres lo ada. Baca sholawat kepanasan sudah ada. Biar maca sholawat siang, malam, apa nyaman, sompek tepan seneng maca sholawat, tepan sompek maca sholawat. Sini kebon. Insyaallah kalau ini dilakukan, insyaallah lebih sampean nikah odin tambah saya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balak musibah. Anak-anaknya yang hadir mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh solehah, anak saya manfaat, anak saya barokah. Kelakon nagulo bi sambian malar muka paring barokah sareng Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh solehah. Yang belum datang jodohnya mudah-mudahan dimudahkan mendapatkan jodoh yang soleh solehah. Ala hadir saya sakit malar muka paringi kesembuhan sareng Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup, guru kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umurnya fi siha wal afiyah fi taatillah. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.